Halo sobat, kali ini aku akan menceritakan sebuah alur film berjudul Cat, menceritakan tentang kisah seorang asasin, wanita bernama Kate yang masa hidupnya hanya tersisa 24 jam. Daripada penasaran, yuk langsung kita tonton filmnya. Di kota Osaka, Jepang, terlihat mobil box berwarna pink yang mana terdapat seorang asasin wanita sekaligus penembak jitu bernama Cat ditemani mentornya yang bernama Ferry. Mendapat misi untuk menghabisi dua petinggi Yakuza selama 12 tahun berkarir sebagai asasin, Kate nggak pernah ngalami menjalani gagal misi. Kali ini juga dia yakin akan membunuh targetnya dengan mudah. Sebelumnya beraksi, Ferry memberikan sebotol minuman limun bersoda kesukaan Cat bernama Lemon Boom Boom. Setelah mobil box sampai di lokasi, Cat segera turun. Dia langsung dihadapkan dengan dua anak buah Yakuza. Cat mengelabui mereka dengan cara berpura-pura tersesat. Saat petugas itu mencoba menunjukkan jalan padanya, dengan cepat Cat melempar botol minumnya dan menghabisi mereka. Kemudian ia naik ke tempat yang tinggi untuk menemukan spot menembak. Cat yang sudah melihat salah satu targetnya turun dari mobil mewah, bersiap menunggu perintah operatornya untuk mengeksekusi. Namun di luar dugaan, ternyata target kali ini sedang bersama putrinya yang bernama Annie. Meski dikenal sebagai asasin wanita yang bengis, biar bagaimanapun Cat memiliki protokol pribadi untuk tidak membunuh di depan anak-anak. Tapi karena operatornya terus mendesak, Cat terpaksa melakukan perintah. Pada akhirnya ia melanggar protokolnya sendiri untuk tidak membunuh di depan anak-anak, sementara dari mobil yang berada di sebelahnya terlihat satu target lainnya. Bapak tua itu bernama Kijima, merupakan pemimpin tertinggi Yakuza sekaligus kakak kandung orang yang baru saja nyawanya dihabisi oleh Cat. Merasa nyawanya juga ikut terancam, Kijima segera melarikan diri dengan meninggalkan keponakannya Annie di tempat kejadian. Cat yang melihat Annie menangis histeris sendirian di depan jasad ayahnya jadi menyesal atas tindakannya dan ia memilih menunda misinya kali ini. Alur kemudian maju 10 bulan kemudian, Cat yang saat itu sedang melakukan jogging di malam kota Tokyo tak sengaja melihat satu keluarga yang hidup bahagia. Dari situ ia berpikir untuk pensiun dan meninggalkan pekerjaan kotornya ini. Dia lalu membahas keputusannya ini kepada Ferry dengan memberi alasan kalau ia ingin memiliki kehidupan normal seperti orang-orang di luar sana. Namun Ferry menduga kejadian di Osaka 10 bulan yang lalu itu adalah alasan utama Cat ingin pensiun. Ferry juga mengatakan tidak ada yang tahu kalau waktu itu ada anak-anak di sana. Cat lalu mengungkapkan bahwa dirinya memang tidak bisa melupakan kejadian di Osaka. Tapi untuk menjaga profesionalismenya, Cat berjanji pada Ferry akan menyelesaikan misinya sebelum ia pensiun. Cat mulai belajar menjalani kehidupan normalnya layak seorang wanita, hingga di suatu malam ia sedang santai sambil minum sebotol wine di sebuah bar hotel tempat ia menginap. Di sana seorang pria bernama Steven mencoba menggoda Cat, hingga akhirnya mereka berdua berkenalan. Perkenalan itu pun berujung pada olahraga malam duniawi yang sangat melelahkan. Saat Steven di kamar mandi, Cat melihat kartu identitas Steven dan mencoba mengingat alamat tempat tinggalnya di Shibuya. Tak lama kemudian, Cat mendapat pesan masuk untuk menyelesaikan misi terakhirnya membunuh Kijima tepat pada pukul 11 dengan lokasi tembak di Menara Rapunzel. Saat pamit cabut kepada Steven, terlihat botol wine yang sebelumnya Cat habiskan di kamar hotel. Dia tiba tepat waktu di lokasi dan bersiap dengan senapannya. Saat target utamanya sudah terlihat, Cat tiba-tiba saja mengalami vertigo sehingga tembakan yang dilepaskannya meleset dan hanya berhasil mengenai Kijima. Meskipun sudah tidak ada celah untuk menembak, Tuan Kijima keburu masuk ke dalam mobil dan kabur. Tapi Cat tetap memaksakan diri untuk mencobanya sekali lagi. Alhasil Cat gagal menyelesaikan misi terakhirnya dan Tuan Kijima berhasil lolos. Cat lalu meninggalkan gedung karena kondisi pusing di kepalanya semakin berat. Sementara di sekitarnya anak buah Kijima sedang menelusuri tempat itu untuk mencari pelaku penembakan. Tapi Cat berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil curian. Di dalam mobil itu kepalanya makin bertambah pusing karena lampu RGB dan audio yang terpasang pada mobil itu macam angkot yang ada di pinggiran kota gitu. Saat melaju dengan kencang, Cat kehilangan kesadarannya sehingga mobil yang dia kendarai mengalami kecelakaan dan polisi datang menolongnya. Cerita kemudian flashback menceritakan kisah Cat, yang mana dia adalah seorang gadis yatim piatu yang sejak kecil Ferry menemukannya dan membesarkannya. Disitulah dia membesarkan Cat untuk menjadi seorang asasin
hingga akhirnya Cat direkrut ke dalam agen spesialis pekerjaan kotor sebagai pembunuh bayaran. Setelah terbangun dari pingsannya, Cat sudah berada di rumah sakit. Dokter yang merawatnya mendiagnosa bahwa tubuh Cat mengalami keracunan radiasi yang disebabkan oleh unsur kimia berbahaya yang bernama polonium 204. Jadi guys, kalau kalian masih ingat nih pelajaran fisika di sekolah, polonium itu adalah tabel periodik memiliki lambang PO. Jika zat polonium menyentuh tubuh kita atau telan, polonium akan dengan cepat merusak kulit bahkan organ internal tubuh kita. Karena zat yang berbahaya ini sudah masuk ke dalam tubuh, dokter pun memvonis usianya hanya memiliki waktu tersisa kurang dari 1 hari alias 24 jam ya. Dari sini si Cat menyadari kalau orang yang meracuninya tak lain adalah pria yang baru ia kenal di bar hotel, yaitu Stephen. Dan Stephen lah yang memasukkan polonium. Karena Cat masih ingat dengan alamat tinggal Stephen, dia berniat mendatangi Stephen untuk balas dendam. Dia menyelinap dari kamar rumah sakit dan mencuri pistol milik Pak Polisi. Cat lalu mengancam dokter agar menyerahkan serum stimulan yang mampu membuatnya bertahan dari efek racun di dalam tubuhnya. Setelah mendapat 5 buah stimulan, Cat pun segera menemui Stephen menggunakan mobil curian. Begitu sampai di lokasi, Cat segera menodongkan senjata kepada Stephen dan bertanya, kenapa dia meracuninya? Sambil ketakutan Stephen menjawab kalau orang yang menyuruhnya bilang itu cuma obat bius. Jadi dia nggak tahu yang ia masukkan adalah racun. Stephen itu lalu menyebutkan bahwa yang menyuruhnya adalah seorang pengelola klub Yakuza bernama Kazuo Sato yang juga merupakan anak buah dari orang yang menjadi target terakhir Cat, yaitu Tuan Kijima. Istri Stephen juga angkat bicara kalau dia dan suaminya dikuasai selama bertahun-tahun oleh Sato ini, dan jika mereka berdua berhasil melakukan apa yang kali ini diperintahkan, maka Stephen dan istrinya akan dibebaskan oleh Sato. Ya, karena ini bukan salah Stephen, Cat kemudian memaafkannya. Saat Cat mengganti pakaian yang diberikan oleh istri Stephen, terlihat kalau racun itu sudah menyebar dan mulai merusak kulitnya. Cat kemudian kembali ke markas untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Ferric. Dia menanyakan mengenai targetnya kali ini, yaitu Kijima. Ferric mengatakan kalau Kijima merupakan pemimpin tertinggi Yakuza. Saat ini mungkin bisa saja Kijima menaruh dendam atas kematian adiknya di Osaka. Lalu, bagaimana dia tahu pembunuhnya adalah Cat? Cat pun bertanya apakah Ferric pernah mendengar nama Kazuo Sato. Ferric hanya memiliki informasi kalau Sato sering berkumpul bersama anak buahnya di tempat bernama Black Lizard. Cat pun segera pergi menuju tempat itu. Sebelum itu Cat mampir membeli senter dan spons cuci piring untuk dijadikan peredam pada pistolnya. Begitu sampai di Black Lizard, nggak pakai basa-basi, Cat langsung headshot anggota Yakuza. Cat menanyakan kepada orang yang bernama Sato, kenapa dia meracuninya. Sato mengaku dan mengatakan hanya menjalani perintah Kijima. Segera menduga kalau yang menyuruhnya adalah Kijima dan bertanya di mana Kijima saat ini. Tapi karena tidak ada satupun yang bisa menjawab, Cat langsung menembak anak buah Sato. Dan dia masuk ke ruangan mengepungnya. Cat segera mengancam akan menembak bos mereka setelah bos Yakuza bilang tidak tahu di mana Kijima. Cat mencoba mengeksekusinya, tapi sayang pistolnya kehabisan peluru sehingga terjadilah keributan. Cat menghabisi mereka satu demi satu. Pada keributan yang terjadi, Cat sempat memotong jari tangan salah seorang Yakuza hingga rambutnya juga ikut terpotong. Setelah mengacak-acak tongkrongan Yakuza sendirian, kini tersisa satu Yakuza yang masih hidup. Dari orang itu, Cat mendapat informasi bahwa keponakan Kijima bernama Ani. Dia pasti tahu keberadaan Kijima. Orang itu juga memberitahu lokasi Ani saat ini, yaitu sedang berada di konser indoor. Cat gerak meluncur ke sana. Dia melihat gadis yang pernah ia lihat di Osaka. Seketika Cat langsung menduga kalau dia adalah gadis yang ayahnya mati di tangan Cat. Cat segera menghabisi bodyguard Ani dan kemudian membawa Ani ke depan gang dan minta Ani agar menelpon Kijima. Tapi Ani nggak punya nomornya. Ani lalu bilang jika mencari Kijima, maka Cat bisa menghubungi penasehat utamanya yang bernama Renji. Saat ini Ani menelpon Renji. Cat merebut ponselnya dan bilang bahwa Ani telah ia culik. Cat meminta Renji untuk datang menemuinya di pasar Murakawa 1 jam lagi. Setelah itu, ia membawa Ani ke toilet dan mengikatnya di sana. Sementara dari tempat lain, orang yang bernama Renji mengutus bawahannya yang bernama Shinzo untuk pergi membebaskan Ani.
Shinzo segera pergi menemui Kate sesuai tempat yang dikatakan mereka berdua. Begitu ketemu, saling tatap muka dan Kate bertanya, "Di mana Kijima?" Kate dan Shinzo kemudian saling mengeluarkan pistol, namun Kate lebih cepat. Dia menembak bahu Shinzo. Kekacauan terjadi di pasar Murakawa. Yakuza yang lain segera mengincar nyawa Kate. Kate berusaha menyelamatkan diri sambil menembak Yakuza satu persatu. Di dalam toilet, Ani berusaha melepaskan lakban yang mengikatnya. Setelah melepaskan diri, ia lalu keluar toilet dan bertemu Shinzo di depan. Tapi bukannya senang melihat Ani baik-baik saja, Shinzo dan yang lainnya malah berniat menembak Ani. Shinzo bilang kalau ia dan anggotanya sudah muak dengan Ani. Beruntung kedatangan Kate menembaki Shinzo dan yang lainnya. Mendengar sirene polisi, Kate segera meninggalkan tempat itu. Ani terus mengikutinya. Kate menyuruhnya untuk pergi, tapi Ani tidak tahu harus pergi kemana, karena keluarganya sendiri saja ingin membunuhnya. Ani gak punya siapa-siapa lagi, dan mengingatkan Kate tentang masa lalunya yang seorang yatim piatu. Kate akhirnya membawa Ani pergi bersamanya. Setelah lelah main tembak-tembakan, Kate menuju mesin minuman dan mencari lemon boom-boom, tapi ia tidak mendapatkannya, dan Ani membelikannya pakaian karena kaos yang Kate kenakan sudah banyak cipratan darah. Ani memberinya informasi-informasi mengenai keberadaan Renji yang memiliki koneksi dengan Kijima. Dia bilang kalau Renji ini menggantikan tugas ayahnya yang tewas ditembak di Osaka. Ani masih belum tahu kalau orang yang membunuh ayahnya adalah Kate. Karena sulit untuk melacak keberadaan Renji, Ani kemudian membawa ke puncak menara menemui kekasih Renji yang bernama Jojima. Mereka bekerja sama. Ani mengalihkan perhatian security agar Kate bisa menyelinap dengan mudah setelah masuk menemui Jojima. Ani bilang kalau ada yang ingin bertemu dengannya. Kate muncul dan menodongkan senjata pada Jojima serta bertanya di mana Renji. Di saat Kate lengah, Jojima berusaha merebut pistolnya dan pistol itu jatuh tepat di depan Ani. Kate dan Jojima bertarung sementara Ani sibuk mencari tahu cara menggunakan senjata. Setelah hasil sialnya, tembakan yang Ani lepaskan malah mengenai Kate dan pistol itu direbut oleh Jojima untuk menghabisi Kate. Namun Ani dengan cepat menghantam batok kepala Jojima dengan palu yang membuatnya tewas. Cipratan darah Jojima mengingatkan Ani pada traumanya saat ayahnya tewas di Osaka. Mereka kemudian harus mencari petunjuk sendiri di dalam untuk melacak keberadaan Renji. Kate menemukan senjata-senjata yang disimpan di balik pintu kulkas, sedangkan Ani berhasil melacak lokasi keberadaan Renji saat ini melalui handphone Jojima. Mereka men-track jalan yang akan dilalui Renji. Saat mobil Renji melintas, Ani berupaya mencegatnya, berlagak menembak dengan tangan kosong. Padahal dari belakang, Kate yang mengheadshot anak buah Renji. Kate menanyakan keberadaan Kijima pada Renji, tapi Renji hanya tahu saat ini Kijima berada di suatu keluarganya. Begitu yang pernah Kijima bilang pada Renji. Ani tahu tempat yang dimaksud Kijima dan Renji dibuat pingsan oleh Kate. Mereka berdua menuju lokasi Kijima berada. Kate menelpon Ferik bahwa ia sudah menemukan lokasi Kijima saat ini. Dia minta Ferik untuk datang menjemput mayatnya karena umurnya tersisa beberapa jam lagi. Kate dan Ani pergi menggunakan taksi. Begitu sampai, Kate menyuruh Ani untuk pergi dan melupakan semua kejadian yang dialaminya hari ini. Ani masih bisa menjalani kehidupan normal seperti anak-anak seusianya, di mana hal itu tidak pernah dirasakan. Kate saat seusia Ani, setelah mereka berpisah, kembali merasa pusing sehingga ia harus menyuntikkan stimulannya. Kate akhirnya bertemu dengan Kijima di dalam, di mana Kijima bilang kalau Kate itu cuma dijadikan sebagai alat oleh seseorang. Meski Kate bilang kalau ia bunuh adiknya di Osaka, tapi Kijima tidak pernah menuntut balas terhadap Kate. Semua terjadi karena adanya perebutan kekuasaan di internal Yakuza. Tidak ada yang bisa dilakukan Kijima lain menyalahkan dirinya sendiri yang tidak bisa mencegah tindakan akibat rasa iri salah satu anggota keluarganya, yaitu Renji. Kijima juga merasa bersalah telah mengabaikan Ani dan plot twist terjadi saat dalam perbincangan. Mereka berdua terungkap bahwa Renji yang terobsesi untuk menguasai Yakuza lalu meminta bantuan orang barat, yaitu Ferik. Dan Ferik menjadikan Kate sebagai alat agar Renji bisa mencapai tujuannya. Ferik kini sudah tiba di lokasi dan bertemu dengan Ani yang masih berada di sana. Lalu mengungkapkan fakta kepada Ani bahwa pembunuh ayahnya di Osaka adalah Kate. Tahu akan kehilangan Kate, Ferik berniat menjadikan Ani sebagai alat pengganti. Kate segera berlari keluar menemui Ani.
Tapi Annie yang sudah menunggunya di depan segera meluapkan emosinya. Dia lalu menembak ke bahu yang mencobanya menenangkan dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Annie lalu masuk ke mobil Ferik untuk ikut bersamanya. Kate kembali menemukan kesadarannya. Tuan Kijima menemuinya dan memberikan stimulan yang dijatuhkan Kate. Ketika sampai di tempat Ferik, Annie bertemu dengan Renji. Di sana Ferik menyalahkan Renji yang sudah meracuni Kate tanpa seizin dirinya, dan Renji memberikan sambutan kepada Ferik dengan mengucapkan selamat datang di Yakuza. Dia beralasan setelah kematian ayahnya Annie, Renji berada dalam pengawasan sehingga ia panik dan takut upayanya terbongkar. Sementara di tempat lainnya, Kate dan Kijima segera OTW ke tempat Ferik. Terlihat Kate menyimpan minuman lemon boom boom. Kate ingin minta, tapi dia malu. Kijima yang menyadarinya memberikan minuman itu pada Kate. Begitu sampai di markas Ferik, ternyata mereka tidak pergi berdua saja. Kijima membawa anak buahnya dan mengacak-acak markas Ferik. Mereka terus berusaha menemukan Ferik dan Renji, juga Annie. Sementara Ferik yang menyadari kehadiran Kate menyuruh Renji untuk mengurus urusan keluarganya sendiri. Akhirnya Kijima bertemu dengan Renji. Kijima yang sudah tahu pengkhianatan Renji demi menjadi pemimpin Yakuza lalu mengajaknya berduel. Renji bilang kalau Kijima sudah terlalu tua sebagai seorang pemimpin dan kini saatnya Renji menggantikannya. Tak perlu butuh waktu lama untuk berduel, Kijima berhasil menebas kepala Renji. Kate masih mencari Annie. Dalam saat menghabisi pasukan-pasukan Ferik, kakinya terkena tembakan. Namun berhasil bangkit dan menghabisi lawan-lawannya, dia tersenyum. Akhirnya dia menemukan Annie yang sedang disandra oleh Ferik. Ferik mengatakan kalau Kate merupakan bagian yang diperlukan dari sistem yang dibuat dan dikendalikan oleh Ferik. Sehingga Kate merasa kalau hidupnya bukanlah miliknya sendiri. Setelah itu mereka saling adu cepat menembak tembakan keduanya mengenai bagian perut masing-masing. Namun tembakan Kate lebih fatal dan membuat Ferik mati duluan. Dalam keadaan sekarat, Annie membantu Kate jalan keluar. Kate meminta maaf kepada Annie atas kejadian di Osaka dan Annie memaafkannya karena itu memang bukan salah Kate. Akhirnya Kate bisa berdamai dengan dirinya sendiri sebelum ia wafat di depan animasi kucing Manaki yang melambangkan keberuntungan, dan kucing juga merupakan nama panggilannya, yaitu Kate. Oke, itulah tadi alur film cerita Kate 2021. Yang mana sebuah film ini hasil kolaborasi antara aktor Jepang dan juga aktor Amerika dengan mengangkat tema pembunuh bayaran yang terlihat di tengah bisnis Yakuza. Dari film ini kita kembali diingatkan bahwa nyawa seseorang sangatlah berharga. Kate yang seorang pembunuh bayaran pun mempunyai protokol untuk tidak menembak di depan anak. Ya, walaupun dia tidak berdaya dan harus tetap patuh pada perintah. Walaupun di akhir film, Kate berhasil berdamai dan dimaafkan oleh Annie yang ayahnya ia bunuh di Osaka. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe ya. Dah.